Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di sini. Semoga semua baik dan sehat-sehat selalu ya. Teman-teman, beberapa hari ini saya mencoba mengeksplor WSL atau Windows Subsystem for Linux dan menemukan beberapa hal yang cukup menarik. Salah satunya adalah kita bisa menjalankan Linux atau Ubuntu dengan desktop environment-nya. Jadi kita bisa menginstal Ubuntu desktop selayaknya kita menginstal Ubuntu itu di komputer kita ya. Jadi kita bisa mencoba secara lengkap Ubuntu ini. Karena saya tahu teman-teman menggunakan WSL mungkin hanya sekedar dari teks saja. Kemarin juga sempat diskusi sama teman-teman di grup ya. Jadi teman-teman di grup itu menggunakan WSL untuk menunjang pekerjaannya, untuk perhitungan, untuk menggunakan Python dan sebagainya gitu ya. Tetapi sebenarnya kita bisa menginstal Ubuntu desktop juga di WSL ini sehingga kita bisa menggunakan graphical user interface di Ubuntu, teman-teman. Jadi tidak sekedar membosankan teks saja ya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu tentu saja menginstal WSL dan distro yang dibutuhkan dalam hal ini adalah Ubuntu, kemudian update dan upgrade Ubuntunya, yang nomor dua ini ya, ini standar. Kemudian kita akan coba install Ubuntu desktop minimal, ini memang sangat diperlukan. Nanti ini menciptakan GUI desktop minimal untuk Ubuntu, dan kemudian kita menginstal engine XRDP. Ini adalah apa namanya daemon untuk remote desktop di Ubuntu sehingga kita bisa meremote Ubuntu tersebut dari Windows kita. Nah, tentu saja kita mengakses virtual machine itu dari remote desktop di Windows, teman-teman ya. Nah, teman-teman, bagaimana caranya coba kita kerjakan ya teman-teman ya. Teman-teman kalau sudah menginstal WSL tentu lebih mudah ya. Cuma saya akan tampilkan. Nah teman-teman, saya sudah menginstal WSL, tapi jika teman-teman belum menginstal WSL di Windows, maka ketik saja WSL. Kemudian kalau nanti sistem mendeteksi bahwa ini belum diinstal, maka akan menawarkan untuk menginstal WSL. Ini saya sudah, jadi kita lihat apa saja yang sudah tersedia di sini. Ternyata baru satu ya, Docker Desktop. Jadi saya akan menginstal Ubuntu. Atau kalau kita mau lihat dulu, list online, kita mau lihat distribusi apa saja yang bisa digunakan. Nah, di sini ada contohnya ada Ubuntu pun kalau ada versi yang spesifik kita juga bisa install, termasuk Ubuntu 24.04 ya teman-teman ya. Nah, saya akan mencoba Ubuntu ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal WSL, kemudian install Ubuntu. Kalau kita menggunakan latest, kita tinggal Ubuntu saja seperti ini teman-teman. Nah, kita klik install Ubuntu. Oh sorry, kurang L. Oke, kita coba install. Nah, ini kita tunggu dulu sebentar teman-teman. Seharusnya cepat ya, karena saya sudah pernah menginstal Ubuntu, jadi seharusnya image-nya itu sudah ada di komputer lokal saya. Nah, oke, kita memasukkan username yang akan kita gunakan, kemudian password. Selalu gunakan password yang kuat ya, teman-teman. Oke, ini sudah berhasil. Nah, ini langsung masuk ke Ubuntu kita, teman-teman. Nah, dari sini kita coba clear dulu. Dari sini kita coba update dan sudo apt upgrade -y. Ini maksudnya adalah kita mengupdate dan mengupgrade kalau misalnya ada update sistem atau kernel ya teman-teman ya, dan beberapa aplikasi yang lain yang sudah ada di sini, kalau memang diperlukan untuk upgrade maka dia akan mengupgrade. Nah, ini sudah cepat berjalannya. Kita tunggu nanti kalau ada beberapa proses yang lama, maka saya akan percepat di video editing ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sambil menunggu, jangan lupa teman-teman kalau kebetulan ada di Semarang, jangan lupa mampir Senara Cafe and Coworking Space ya teman-teman ya. Karena di sini kopinya asik banget dan ada tempat kerjanya juga. Jadi teman-teman kalau mungkin memiliki perusahaan atau startup baru dan belum memiliki kantor, bisa menggunakan ruangan atau tempat kerja yaitu communal workspace di Senara ya teman-teman ya. Atau kalau mau sekedar ngopi-ngopi sama teman-teman, mau meeting, bisa sewa ruang meetingnya juga teman-teman. Ya. Oke, ini sudah progresnya sudah 99% dan selesai. Nah, dari sini teman-teman, yang langkah berikutnya adalah kita menginstal Ubuntu desktop minimal. Caranya seperti ini, kita clear dulu. Caranya adalah sudo apt
install Ubuntu desktop. Ini desktop ada pilihannya apa aja, ada desktop biasa dan ada desktop minimal. Nah, ini teman-teman boleh pilih Ubuntu desktop ya, ini akan lebih lengkap, tapi dalam kesempatan ini, dalam video ini, kita menggunakan yang minimal aja ya teman-teman ya, supaya tidak terlalu lama menunggunya. Nah, ini coba kita install, yes. Ini membutuhkan 491 MB. Nah, ini kita akan tunggu. Ini memang harus menggunakan internet yang cepat supaya tidak terlalu lama menunggu ya teman-teman ya. Tapi nanti kalau terlalu lama, saya akan percepat di video editing ya teman-teman. Ini teman-teman saya sedang minum Americano ala Senara. Enak loh teman-teman, karena kopinya betul-betul asik ya. Oke teman-teman, akhirnya selesai juga ya proses yang cukup lama ini. Kalau nggak salah sih 15-20 menitan ya teman-teman ya. Jadi ini cukup lama karena ini menginstall desktop GUI-nya ya. Ini cukup panjang juga, cukup banyak. Nah dari sini teman-teman kita sudah berhasil menginstall desktopnya. Sekarang kita install XRDP-nya ya. Caranya saya clear dulu. Sudo apt install XRDP ya teman-teman ya. Ini adalah supaya kita bisa meremote desktop Ubuntu ini dari Windows kita. Ini cukup cepat karena ini cukup kecil ukurannya. Oke, nah kita ingin lihat di port berapa, kita install juga Nmap. Nmap ini tambahan ya teman-teman ya. Ini adalah utility untuk network ya. Jadi kita bisa lihat portnya yang terbuka di virtual machine kita. Nah ini adalah 3386. Ini adalah port dari XRDP-nya yang bisa kita akses dari Windows nantinya ya teman-teman ya. Nah ini sebenarnya sudah oke. Maka kita sudah bisa kita bisa mengakses langsung Ubuntu-nya itu dari remote desktop. Nah, kita tinggal cari di sini remote desktop connection. Kita bisa mengakses langsung dari localhost /3389. Ini port yang digunakan ya. Ini mungkin terlalu kecil, sorry teman-teman. Ketikkan saja di sini untuk komputernya localhost portnya 3389. Kita coba connect. Oke, kita yes. Nah, ini teman-teman berarti kita sudah berhasil masuk ke Ubuntu desktopnya ya. Kita masukkan username dan password. Kita tunggu sebentar. Nah, keren teman-teman. Kita sudah berhasil mengakses desktop dari Ubuntu-nya. Nah, ini ada welcome-nya. Kita klik English. Kemudian next, typing juga English. Oke, all done, start using Ubuntu. Nah, ini sudah berhasil kita menginstall Ubuntu yang minimal ya teman-teman ya. Tadi teman-teman kalau mau install yang Ubuntu desktop juga boleh, tapi tadi kita menginstall Ubuntu desktop minimal supaya tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama pun sudah 15-20 menit untuk menginstalnya ya teman-teman ya, ini cukup lama. Nah teman-teman, untuk pertama kali menjalankan Ubuntu desktop ini pertama kali saja, ini karena berjalan di virtual machine WSL, Windows Subsystem for Linux, maka ini loadingnya agak lambat. Tapi ini pertama aja ya teman-teman ya. Jadi kalau kita di sini contohnya mau mengakses settings, ini tidak langsung muncul. Kita tunggu aja teman-teman. Kalau mau kita lihat, kalau kita kursornya arahkan ke atas, ya ini kelihatan masih muter-muter ya teman-teman ya. Ini berarti dia sedang proses. Ini untuk pertama kali aja. Nanti setelah itu akan lebih cepat ya teman-teman ya. Nah ini sudah hilang, tapi kita tunggu tampil window-nya. Nah ini kalau misalnya teman-teman mau balik ke window, kita tinggal klik di sini aja, restore down. Nah ini kita bisa lihat di sini. Ini kita belum install hotop ya. Coba kita install hotop dulu supaya kita bisa lihat prosesnya yang berjalan apa aja. Nah di sini kita lihat. Nah ini kalau kita aksesnya dari terminal Windows ya teman-teman ya.
Kita kembali ke sini. Nah, di sini kita maximize lagi. Ini kita wait aja, kita tunggu. Ini pertama kali aja ya teman-teman ya. Nanti habis itu sih akan lancar. Atau bisa juga memang virtual machine Ubuntu-nya di restart dulu ya. Tadi kita tidak restart dulu, jadi memang agak lama. Nah, ini sudah berhasil muncul ya teman-teman ya. Sudah berhasil muncul. Cara mengakses menunya kita klik yang di sebelah kiri di sini. Ini untuk mengakses baik desktop pertama, desktop kedua. Jadi kita bisa scroll ini atau kita klik untuk masuk ke menu di sini ya. Nah, ini memang harus di restart dulu rupanya ya teman-teman ya. Coba kita restart dulu. Kita restart di sini aja juga boleh. Memang ini membutuhkan restart dulu ya teman-teman ya. Oke, ini sedang restart. Set default atau menggunakan -S juga bisa Ubuntu. Oke, maka kalau kita WSL aja langsung. Oke, ini sudah masuk. Karena sudah masuk, sudah up seharusnya ya. Jadi kita sudah bisa akses lagi ke sini. Nah, ini sudah bisa. Oke, yes. Nah, kita masuk. Nah, oke teman-teman, ini sudah masuk. Coba kita akses setting. Ini masih load agak lama dulu ya. Habis restart soalnya. Kita buka juga Firefox. Kita tunggu ya teman-teman ya. Ini memang pertama kali memang begini, memang agak lama. Atau juga memang karena performa Ubuntu di WSL ini tidak terlalu bagus ya. Karena ini, nah ini kita tunggu dulu. Oke teman-teman, kita sudah berhasil menjalankan Mozilla Firefox. Ini adalah browser default bawaan dari Ubuntu desktop ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat. Misalnya kita mau berkunjung ke swatizen.com. Nah, ini swatizen.com ya, atau ke stiodewo.com. Nah, ini blog saya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, kalau saya perhatikan sih memang loadingnya aplikasinya pertama kali memang agak-agak lambat ya teman-teman ya. Tetapi ketika ini sudah berjalan sih lancar-lancar aja ya. Nah, ini memang karena tidak menggunakan graphical ini ya, akselerasi grafisnya ini jadi agak terkesan begini. Ya ini karena memang kita seolah-olah meremote ya, kita seolah-olah remote Ubuntu desktop ini melalui network ya. Mungkin juga ini network internalnya dari komputer saya mungkin tidak terlalu efisien ya, jadi mungkin tidak terlalu cepat bandwidth-nya ya. Tetapi kalau misalnya kita pergunakan untuk hal-hal yang simple, untuk development dan sebagainya, seharusnya sih masih usable. Nah, ini kita bisa lihat performa dari virtual machine kita, memorinya ini menggunakan setengah dari komputer saya menggunakan 32 GB, tetapi yang digunakan oleh WSL adalah 16,4 GB ya teman-teman ya. Sedangkan kalau CPU-nya digunakan semua ada 16 thread ya. Oke, coba kita lihat tadi setting. Nah, ini udah berjalan settingnya ya. Kita bisa lihat untuk IP-nya, kita bisa lihat IP-nya di sini. Kemudian VPN dan sebagainya kita bisa setting ya. Kemudian untuk Bluetooth, untuk display di sini juga menggunakan natif dari display yang saya gunakan 1920 kali 1080 ya. Walaupun kalau dari performa grafikalnya memang tidak terlalu kencang ya, kita masih bisa melihat ini jejak-jejaknya, karena memang kita seolah-olah remote ya, jadi ini seolah-olah remote. Kalau teman-teman membutuhkan
experience graphical yang lebih bagus, tentu harus menginstal virtual mesin Ubuntu ya, seperti VirtualBox atau VMware ya teman-teman ya. Itu akan lebih cepat jalannya teman-teman ya, dibandingkan kalau kita seolah-olah meremote desktop Ubuntu dari WSL ya. Jadi memang untuk user experience-nya kita tidak bisa mendapatkan yang terbaik dari remote desktop ke WSL teman-teman ya. Ini memang salah satu cara bagaimana kita mengakses Ubuntu desktop dari WSL menggunakan remote desktop protocol ya teman-teman ya, RDP, remote desktop protocol. Tetapi ya masih boleh lah ya, masih baik-baik saja lah kalau kita mau gunakan hal-hal yang mudah ya teman-teman ya. Cuma kalau teman-teman memang mau membutuhkan yang experience yang bagus, teman-teman bisa menggunakan virtual mesin, menggunakan VirtualBox atau VMware teman-teman. Tapi ini udah oke sih menurut saya sih. Jadi teman-teman kalau mungkin secara teknikal mungkin tidak menguasai VirtualBox atau VMware, instalasinya dan sebagainya cukup ribet, mungkin bisa menggunakan WSL ini ya. Begitu teman-teman. Nah, di sini juga bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang lain ya teman-teman ya. Ini memang masih minimal, tetapi teman-teman nanti juga bisa menginstal yang lebih banyak lagi seperti LibreOffice, seperti Gym, seperti Inkscape, dan lain-lainnya. Nanti coba teman-teman install sendiri ya. Ini text editor. Nah, ini untuk loading pertamanya. Oke, ini cepat ya, karena aplikasinya mungkin tidak terlalu besar. Halo, Ubuntu desktop yang berjalan di WSL bisa diakses menggunakan remote desktop protocol XRDP ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sementara itu dulu ya. Kita coba di sini minimalkan dulu, minimize. Oke teman-teman, sementara itu dulu videonya, tetapi paling tidak ini sudah bisa membuktikan bahwa kita bisa menggunakan Ubuntu desktop yang berjalan di WSL ya. Jadi ini cukup praktis walaupun secara performa mungkin tidak sebagus kalau kita menjalankan virtual machine Ubuntu di komputer Windows ya. Tapi kalau mau experience yang lebih bagus lagi ya, install langsung di komputer teman-teman ya, itu experience-nya bagus banget ya. Bahkan seperti Ubuntu ya, menggunakan spek komputer yang sama antara Windows 11 dengan Ubuntu itu akan lebih cepat menggunakan Ubuntu ya teman-teman ya, baik secara user experience-nya, dan ternyata memang kalau kita lihat dari tampilannya sebenarnya Ubuntu desktop itu bagus loh, karena dia menggunakan Genome. Apalagi teman-teman kalau misalnya menginstal KDE bisa menggunakan distro Kubuntu, itu lebih bagus lagi tampilannya ya. Kalau saya sih sejujurnya ya teman-teman ya, saya lebih suka menggunakan KDE atau Kubuntu karena saya menyukai warna biru ya teman-teman ya. Kalau Ubuntu kan dengan Genome itu warnanya coklat ya atau marun. Kalau saya lebih suka biru dengan KDE. Oke teman-teman, sementara ini dulu videonya. Jangan lupa klik like kalau teman-teman suka video ini. Kalau belum subscribe, subscribe juga. Dan share video ini ke teman-teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkan. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang tidak kalah seru. Bye.